فهذا هو الفرق بين معجزات الأنبياء والسحر فدل على أن السحر قديم في البشرية من عهد فرعون كما ذكر الله في القرآن كما قد يكون من قبل وقد بقي السحر في بني إسرائيل فلهذا في عهد سليمان عليه السلام وهو نبي ملك من أنبياء بني إسرائيل وملوكهم سخر الله له الجن والعفاريت والشياطين تعمل بأمره لأن الله أعطاه ملكا لم يؤته أحدا من العالمين لما سأل ربه فقال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. Nah, dan ini adalah perbedaan antara mukjizat al-anbiya dan sihir. Dan sungguh telah menunjukkan bahwasanya sihir fadala ala anna sihir, maka hal ini menunjukkan bahwasanya sihir itu qadim dari dulu fil basyariyah, dari zamannya Fir'aun sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, dan juga apa? Kama yakunu qad yakunu min qabla, sebagaimana juga apa? Telah ada dahulu juga. Wa qad baqiya sihar fi Bani Israil, dan sungguh telah tetap masih ada kesihiran tersebut, ya perkara sihir ini pada Bani Israil. Nah, oleh karenanya di zaman Sulaiman itu adalah nabi sekaligus raja, ya termasuk dari nabi-nabi Bani Israel, dan kerajaannya beliau ini Allah Azza wa Jalla sakhara Allah arahkan, Allah Azza wa Jalla bahasa Indonesianya itu tundukan. Allah Azza wa Jalla tundukkan kepada Sulaiman jin, ifrit, syaitan, ta'malu bi amri. Dia melakukan perkara perintah daripada perintah-perintah Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Nabi Sulaiman suatu kerajaan yang tidak diberikan kerajaan tersebut kepada seorang pun dari seluruh alam ini. Ketika Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi berkata, wahabali mulkan, berikanlah kepada aku kerajaan yang tidak boleh bagi seorang pun setelah aku meninggal nanti. Masya Allah, kerajaan terbesar. Nah, cepetan. Wa min dzalika anna Allah sakhara lahu al-afarit wasyayatin kulla bannawi wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfadi يتصرف فيهم عليه الصلاة والسلام ويعملون له الأعمال الهائلة كما ذكر الله سبحانه وتعالى ثم لما مات سليمان عليه السلام جاءت الشياطين وقالت إن سليمان ما استطاع تسخير الشياطين إلا بالسحر فهو يستخدم الجن والشياطين بالسحر الذي يعمله. Nah, di antara contohnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla menundukkan kepada Sulaiman al-afarit, ifrit, wa syayatin kulla banna'i wa ghawas, dan para setan-setan, ya sebagiannya ada yang banna, apa banna? Yang bangun. Ahli bangunan. Wa ghawas, penyelam. Masya Allah ya. Ghawas, penyelam. Wa akharina muqarranina fil asfat, dan yang lainnya ada yang terikat fil asfat, di belenggu-belenggu. Ini semua apa? Allah Azza wa Jalla tundukkan kepada Sulaiman. Sulaiman mengatur mereka wa ya'maluna lahul a'mal hailah, dan memperkerjakan jin tersebut suatu perbuatan yang besar, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah Sulaiman mati, datanglah setan-setan. Paham antum? Yang dia enggak terima mungkin atau bagaimana gitu kan. Dan berkata sesungguhnya Sulaiman tidak sanggup untuk tasghir tadi apa? Menundukkan para setan-setan kecuali dengan sihir dari Sulaiman. Betul ya? Jadi Sulaiman dituduh penyihir. Dan dia yastakhdimul jin wa syayatin. Sulaiman mengatur jin dan setan-setan ini dengan sihir yang dilakukan oleh dia. Na'udzubillah. Nah, افتروا على سليمان والله برأ سليمان عليه السلام من ذلك لأن السحر كفر ولا يليق نبي الله سليمان
أن يعمل الكفر قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان أي ما سحر سليمان فسمى الله السحر كفرا وقال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Baik. Mereka para syaitan ini menuduh Sulaiman. Allah Azza wa Jalla melepaskan tuduhan tersebut, dari pada Sulaiman. Melepaskan tuduhan kepada Sulaiman yang dituduh oleh syaitan min dzalik. Karena sihir kekufuran. Sihir adalah kekufuran dan tidak layak bagi Nabiullah Sulaiman untuk melakukan praktek kufur. Tidak layak. Ini namanya mu'jizah bukan sihir. Nah, Allah berfirman, "Ittawattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman." Ikutilah. Ya. Nah, di sini tafsirnya walam matarakudinallah ittaba'u badalan anhu ma taquluhu syayatin kadziban ala mulki ala mulki Nabiillah Sulaiman haitsu za'amat annahu syabbahat mulkahu aw thabbata mulkahu bisihr. Nah, di sini ketika mereka mulai meninggalkan agama Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka mengikuti apa yang diucapkan oleh para syaitan dalam rangka mengganti agama Allah, yang mana syaitan ini berucap kadziban, dusta atas ucapannya kepada Nabiullah Sulaiman. Ya, di mana mereka setan-setan menyangka bahwasanya Nabi Sulaiman ini mengkokohkan kerajaannya itu dengan sihir yang ada. Apa kata Allah? Ittabi'u ma tatlu syayatin. Ikutilah, ya. Apa yang tatlu syayatin dibacakan oleh wattaba'u, atau mereka mengikuti. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan. Maksudnya dibaca ini apa? Sihir. Dituduh. Ya. Mereka mengikuti apa yang dituduhkan oleh syaitan atas kerajaan Sulaiman. Ya, tadi salah terjemah. Wa ma kafara, dan Sulaiman enggak kafir. Sulaiman enggak kafir. Artinya sahara Sulaiman. Sulaiman enggak berbuat sihir. Syahidnya apa? Allah sebutkan sihir kufur dengan kalimat kufur. Mereka kan menuduh bahwasanya Sulaiman penyihir kan? Menyihir. Apa kata Allah? Wa ma kafara, Sulaiman enggak kafir. Artinya sihir itu adalah perbuatan kufur. Dan Allah berkata, walakinna syayatina kafaru, tapi setan-setan itulah yang kufur disebabkan sihir mereka. Justru mereka lah yang berbuat sihir. Mereka playing victim. Kemudian memframing yang enggak kepada Sulaiman. Ya, mereka setan kufur, kafir karena mengajari manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. Maksudnya apa? Syaitan yu'allimuhu ini ana baca tafsirnya, yu'allimuhum syayatin as-sihra alladzi unzila 'alal malakain. Ya. Syaitan itu mengajari manusia, mengajari siapapun itu, ilmu sihir. Dari mana ilmu sihirnya? Ilmu sihirnya diambil oleh siapa? Hasan. Diambil oleh syaitan-syaitan ini, yang telah diturunkan kepada dua malaikat. Harut dan yang sebenarnya dua malaikat ini adalah siapa? Malaikat. Dalam rangka apa diturunkan? Dalam rangka menguji, ya. Dahulu di Madinah Babil, ya, di Irak, Babilonia. Tahu Babilonia? Ya. Itu adalah negeri sihir. Diturunkan dua malaikat di sana, dalam rangka untuk menguji para manusia pada saat itu. Dan barakallahu fikum, dua malaikat itu bukan dikutuk sama Allah, sebagaimana kisah-kisah yang tersebar dari Bani Israel. Ya, dari Israiliyat, bahwasanya ini adalah dua malaikat yang dikutuk sama Allah sehingga jadilah manusia dan diajari sihir. Bukan itu. Intinya sihir-sihir ini diambil oleh syaitan,
Naam, dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada malaikat. Di Babilonia itu dia ada dua malaikat, adalah Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani ahadin hatta yaqula. Dua malaikat ini tidaklah mengajari manusia, ya, melainkan mereka berdua ini berkata, kami itu hanya fitnah, ujian. Jangan kalian kufur. Jangan kalian berbuat kufur, kafir disebabkan kalian apa? Belajar sihir sama saya. Jangan. Diingatkan dulu. Ya, iqamatul hujjah. Paham? Maka mereka tetap belajar dari Harut dan Marut, perkara yang dapat memecah belahkan antara suami dan istri dengan ilmu yang mereka pelajari. Ini maksudnya sihir. Sihir namanya sihir apa? As-saraf. Ya, sihirus saraf. Tentang saraf. Apa saraf? Memisahkan. Makanya tasrif itu dipisah-pisah. Gitu ya. Nah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Dan mereka hakikatnya tidak bisa memberikan mudarat dengan sihir tersebut kepada siapapun kecuali atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mempelajari perkara yang dapat memudaratkan mereka dan tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Kenapa memudaratkan mereka? Karena itu membuat kufur mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Mereka telah mengetahui. Ya. Laman ishtarahu malahu fil akhir min khalaq. Artinya ini adalah sebentar, ada ta'liq di sini. Nah, kalau qad alimu, mereka telah mengetahui dan telah memilih sihir. Ya, telah memilih sihir sebagai pengganti daripada Al-Qur'an. Dia tahu bahwasanya orang yang kayak gini malahu fil akhirah min khalaq. Paham tuh? Liman syara maksudnya apa? Mereka tahu. Orang-orang yang dia telah mengganti sihir sebagai ganti Al-Quran, ajaran Allah Azza wa Jalla, mereka tidak memiliki sedikit pun fil akhirah, di akhirat. Ya, dari apa? Bagian-bagian mereka. Malahu fil akhirah min haddin wala nasib. Enggak memiliki bagian sedikit pun di akhirat nanti. Karena apa? Kafir. Orang yang enggak memiliki bagian adalah orang kafir. Enggak bermanfaat amalan mereka. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum. Ya, alangkah jeleklah ya apa yang mereka beli. Mereka jual. Dengan hal tersebut untuk diri mereka sendiri, di mana mereka mengganti sihir dengan wahyu dan syariat Allah Azza wa Jalla. Artinya istabdalu sihra bi wahyillah itu bukan berarti mengganti sihir dengan wahyu. Paham ya? Kan terkadang kan kita baca gitu ya, istibdalu sihr bil wahyu. Kita mikirnya terjemahnya apa? Mengganti sihir dengan wahyu, berarti dia mengambil wahyu gitu kan? Enggak gitu. Itu terbalik. Paham ya? Dibalik hakikatnya. Artinya mengganti Al-Qur'an Sunnah dengan sihir. Itu maknanya. Tujuannya untuk mubalaghah. Paham ya? Itu ungkapan orang zaman dahulu memang demikian rata-rata. Ya, dibalik. Jadi alangkah jeleklah apa yang mereka jual tersebut, ya, beli tersebut untuk diri mereka, di mana mereka mengganti sihir dengan Al-Qur'an. Artinya lebih memilih sihir daripada Al-Qur'an dan syariat Allah Azza wa Jalla. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka paham betul hakikatnya. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun indillah. Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa, maka mereka akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka memahaminya dengan baik. Lanjut. في هذه الآيات بيان أن السحر هو من عمل الشياطين وأنه لا يليق بسليمان عليه السلام نبي الله بن نبي الله ولكن هذا من افتراءات اليهود التي ألقتها إليهم الشياطين فهذه الآيات تدل على أن السحر كفر ولهذا استدل بها المصنف على أن السحر كفر وأنه من نواقض الإسلام وذلك في عدة مواضع. Nah, di dalam ayat-ayat ini penjelasan bahwasanya sihir itu termasuk amalan-amalan syaitan dan itu enggak layak sekali bagi Nabi Sulaiman, ya, nabinya Allah dan anak daripada nabinya Allah. Siapa? Sulaiman bin Daud. Terus ya, nasabnya beliau ini sampai kepada Yahud, Ibn Yaqub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Sulaiman alaihissalam. Walakin akan tetapi hal ini adanya itu adalah iftiratul Yahudi, framing yang
dibuat oleh orang-orang Yahudi yang dilontarkan kepada orang Yahudi ini oleh setan-setan yang ada. Jadi yang membuat framing awalnya adalah setan, tuduhan dusta. Dan ayat-ayat ini menunjukkan bahwasannya sihir ini adalah bentuk kekufuran, kufur akbar. Oleh karenanya musannif berdalil dengan ayat ini bahwasanya sihir itu kufur dan ini dari pembatal-pembatal keislaman. Yang demikian itu pada beberapa tempat yang menunjukkan sihir itu adalah pembatal keislaman. Sebentar. أولا قوله وما كفر سليمان أي ما عمل السحر لأن السحر كفر ولا يليق بنبي الله. Lanjut. ثانيا قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر دل على أن تعليم السحر كفر وأنه من تعليم الشياطين وأنه ليس من تعاليم الأنبياء عليهم الصلاة. Nah, yang pertama firman Allah Azza wa Jalla wa ma kafara Sulaiman. Maksudnya Sulaiman enggak beramal sihir karena sihir kufrun dan enggak layak bagi Nabi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna as-sihra. Karena setan akan tetapi setan yang kufur. Dalla ayat ini menunjukkan ala anna ta'limu sihir bahwasanya mempelajari sihir itu kufur, mempelajari aja. Itu udah menyebabkan apa? Kufuran. Dan mempelajari. Nah, ta'lim itu apa? Mengajari. Dan bahwasanya di antara wa annahu dan ini menunjukkan ya wadalla ala annahu gitu ya maksudnya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ini pengajarannya syaitan. Sihir ini adalah pengajaran siapa? Pengajaran yang diajarkan oleh syaitan, bukan pelajaran yang diajarkan oleh para nabi-nabiullah. Ya, di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tadi sudah belum? Belum. Thalitsan qawluhu wa ma yu'allimani min ahadin yakni al-malakaini. Yang ketiga, lanjut. Hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ay la tata'allam as-sihr fatakfur faman ta'allama as-sihra kafara. Nah, yang ketiga adalah Harut dan Marut tidaklah mengajarin seorang siapapun itu, maksudnya dua malaikat ini tidaklah mengajar kepada siapapun itu, ya, melainkan mereka berdua berkata dulu bahwasanya kami adalah ujian, jangan kalian kafir. Jangan kalian belajar sihir maka kalian akan kafir. Nah, ini maksudnya. Ini menunjukkan orang yang belajar sihir kafir. Barang siapa yang belajar sihir maka dia kufur. Nah, di sinilah ikhwan kenapa sebagian ulama ada yang mengkategorikan sihir ini adalah perkara khafiyah sebagian karena repot rincian. Ya, nanti akan dijelaskan. Lanjut. Rabi'an qawluhu ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Innama hadha fi haqqil kafir li'anna al-kafir laysa lahu nasibun fil akhirah ay al-jannati. Fadalla 'ala anna as-sihra kufrun yamna'u min dukhulil jannah. Nah. Yang keempat firman Allah Ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu. Ini sesungguhnya hanya ada pada hak orang kafir. Karena orang kafir dia tidak akan memiliki nasib bagian fil akhirah di akhirat nanti, di surga. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir kekufuran menghalangi dari masuk surga, dan ini menunjukkan kufurnya kufur akbar, bukan kufur asghar. Khamisan qauluhu ta'ala walau annahum amanu wattaqau hadha dalilun ala anna as-sihra yunafi al-iman wat-taqwa. Fahadhihi mawadi'u min al-ayati kulliha tadullu ala anna ta'allum as-sihri wa ta'limahu kufrun wa anna min istibdalihi wa anna man istadalla wa anna man istabadalahu wa anna man istabadal lahu qad istabdala kufra bil imani fasara kafiran wa annahu laysa lahu nasiban minal jannah wa anna man ta'allama as-sihra intafa anhu al-iman walau annahum amanu wattaqau dalla ala anna as-sihra yunafi al-iman wa annahu nakidun min nawaqidil islam. Hadha wajhul istidlal asy-syaikh
rahimahullah bihadhil ayat. Masya Allah, ajib ya sisi pendalilan ini, Masya Allah. Yang kelima, ucapan di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ana amanu taqau." Itu ya. Itu bukan. Ini adalah dalil yang menunjukkan sihir akan menafikan iman dan ketakwaan seorang. Ini nafiul kulli. Penafian yang kulliyah secara menyeluruh. Ya, bukan menafikan iman kamal, tapi nafiu aslil iman. Nah. Dan dalam tempat-tempat dari ayat-ayat yang tadi disebutkan seluruhnya tadullu menunjukkan bahwasanya orang yang belajar dan mengajarkan sihir kafir. Wa anna man istabdalah, siapa yang istibdal, ya, maksudnya mengganti syariat dengan sihir, maka dia telah mengganti kekufuran dengan iman. Ya, kembali kan? Mengganti kekufuran dengan, artinya telah mengganti iman dengan kekufuran, maka jadi kafir dia. Dan bahwasanya dia tidak akan mendapatkan sedikit pun nasibun, apa? Bagian. Ya, tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari surganya Allah. Dan bahwasanya yang mempelajari sihir ternafikan darinya iman, nafiul asal, ya. Walau ana aman wa taqwa, kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa, dan ini juga menunjukkan bahwasanya sihir menafikan iman, dan itu sihir adalah pembatal dari pembatal keislaman. Dan ini sisi pendalilan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bihadil ayat, dengan ayat-ayat ini. Nah, Walakin yumkinu an taqula kaifa ta'lamul malaikatu. apa? Kaifa ta'lamul malaikatu as-sihra. Ta'lamu. Bagaimana maknanya? Oh, kaifa ta'lamal malaikatu as-sihra wa ta'limu as-sihri kufrun. Tu'allimu. Oh, yu'allimu. Kaifa yu'allimul malaikatu as-sihra. Tu'allimu. Itu pakai di situ. Tak. Ya udah, jangan yu'allimu, tu'allimu. Oh. Kaifa tu'allimul malaikatu as-sihra wa ta'limus sihri kufrun. Nah, akan tetapi mungkin ada orang yang berkata, kamu berkata, bagaimana bisa malaikat mengajari sihir? Sedangkan mengajari sihir adalah kekufuran. Paham tuh? Bagaimana nih malaikat? Nah, gitu kan? Coba. Ayo cepetan, Den. Waduh, Wa kacau. naqulu hadha ibtila'un minallahi imtihanan lil bashari man yu'min wa man yakfur. Fahadani malakani anzalahuma Allahu li ta'limis sihri li ajli imtihanin nasi man yu'minu wa man yakfur. Wa li hadha la yu'allimani ahadan minan nasi hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Naam, kita katakan, kita jawab ini adalah ujian dari Allah, imtihan ya kepada para manusia, siapa yang akan beriman dan siapa yang kafir. Dan ini adalah dua malaikat yang Allah turunkan. Bab ini Allah turunkan untuk mengajari sihir memang. Tujuannya, hikmahnya nanti, ya tujuannya untuk menguji manusia. Hikmahnya siapa tahu yang mukmin, siapa tahu yang kafir. Yang jujur dalam imannya, yang jujur dalam imannya, dan yang jujur dalam kafirnya, gitu kan? Kan lebih kelihatan orang kalau belajar sihir berarti dia jujur dalam kekafirannya dia. Nah, oleh karenanya dua malaikat ini tidaklah mengajari dari manusia pun, melainkan dia berkata dulu, kita hanya ujian, cobaan dari Allah ini. Hati-hati, jangan kalian kufur. Fahuma yansahani al-muta'allimu bi an yatruka ta'allum as-sihri wa yubayyinani annahu kufrun fa innahuma la yu'allimani wa yaskutani walakin yansahani bi annahu kufrun fa inna aqdam alayhi bi ikhtiyari kufrun wallahu ja'ala al-malakain yu'allimani an-nasa as-sihra min ajli imtihanin nasi laysa li ajli anna as-sihra la ba'sa bihi wa annahu mubahun wa innama min ajli an yatabayyana man yakfur wa man yu'min wa man yakbilun nasihata. Ya elah, jangan gitu dong nadanya. Coba, wa man yakbalu, bukan yakbilu. Wa man yakbalun nasihata. Nah, fahadani nasihani nuta'allim. Lihat di sini, dua malaikat ini memberi nasihat kepada orang yang mau belajar untuk meninggalkan apa? Pelajaran sihir ini. Jangan diajar, jangan belajar sihir, jangan. Menjelaskan bahwasanya sihir ini kufur.
Dan keduanya tidaklah mengajari dan tidaklah diam. Akan tetapi apa? Nasihati dulu, ini adalah kufur. Fa'in aqdama alaih, tapi kalau tetap dia melakukannya bikhtiyari dengan pilihannya dia, kafara, bukan kufrun, kafara. Kafir dia. Kufrun mah isim, ini jawab syart ini. Waduh kacau. Kalau jawab syart pakai isim pakai apa? Fa doang. Fa doang. Idan. Idza fujaiyah. Waduh lupa ini yang dasarnya. Saking tingginya emang ilmu tuh kadang yang dasar lupa ya, saking tingginya ilmu. Nah, Allah Azza wa Jalla menjadikan dua malaikat ini untuk mengajari manusia sihir. Tujuannya supaya menguji manusia. Tujuannya bukan menunjukkan bahwasanya sihir itu enggak apa-apa, bahwasanya mubah, enggak. Akan tetapi tujuannya untuk ya tabayyana, ya menjelaskan, memperjelas siapa yang yakfuru dan siapa yang yu'minu, bukan yu'min, itu mamajzum. Dan siapa yang menerima nasihat dari nasihat yang dasarnya datangnya dari Allah Azza wa Jalla melalui dua malaikat itu. Maka fa'arafna, kita tahu min hada, dari ini an-nasihr kufrun, kisir itu adalah kekufuran, ta'allumuhu wa ta'ali, baik dia mempelajarinya atau mengajarinya. Lanjut. Qala Syekh rahimahullah ta'ala aw radiya bihi idza lam yata'allamhu wa lam ya'malhu walakin radiya bihi wa ma ankarahu fa hadza yakfuru aidan bi mujarradir ridha li'anna man radiya bil kufri faqad kafara fal mu'minu la yarda al kufra. Naam. Qala Syekh Imam rahimahullah aw radiya bihi ay idza lam yata'allam, kalau dia enggak belajar sihir dan dia enggak mengajarinya, misal gitu ya, tapi dia ridho, ya ridho terhadap sihir, dia enggak mengingkarinya, ma'angkar, enggak mengingkari sihir, maka ini juga kufur disebabkan cuma sekedar ridhonya doang terhadap kesihiran. Paham ya? Makanya antum ini penting kan belajar nawaqid Islam segala macam, antum udah tahu itu adalah kekufuran, repot. Karena orang yang ridho terhadap kekufuran maka sungguh dia telah kafir. Mukmin tidak akan ridho. Orang beriman yang imannya hakiki tidak akan ridho terhadap apa? Kekufuran. Naam. Idzan as-sihru kufrun ta'allumuhu wa ta'limuhu wal 'amalu bihi war ridha bihi. Kullu hadhihi al-umuri mimma yadullu ala annahu yajibu inkaru sihri wa man'u as-saharati wa izalatuhum minal mujtama'i li'alla yantashiru Yantashiru di situ cetakannya. Yansyuru. Oh, li'alla yansyuru syarru fil wal fasadu fihi wal fasadu lagi. Cepat. Wal fasada fihi. Walihada ja'atil ahaditsu biqatli sahir. Qala sallallahu alaihi wasallam hadis sahiri darabuhu bisayf. Darbuhu bisayf. Ya salam. Idan kalau begitu sihir ini adalah kufur. Belajarnya, mengajarkannya, beramal dengannya, ridho dengannya, kufur. Semua perkara-perkara ini diantara perkara yang ditunjukkan al-annahu, bahwasanya dia wajib untuk mengingkari sihir, wa man usaharah, dan menghalangi orang-orang yang menyihir. Kalau ada orang mau sihir kita halangi kok. Dukun kita halangi ya kalau kita sanggup. Dan menghilangkan mereka dari masyarakat. Dipenggal kepalanya tuh sihir itu ya. Para penyihir dipenggal, kita bawain pedang satu-satu ya. Penggal-penggalin kepalanya. Nah, tujuannya apa? Supaya tidak tersebar keburukan dan kerusakan di dalam masyarakat. Oleh karenanya datanglah hadis-hadis yang memerintahkan untuk membunuh penyihir. Nabi bersabda, haddus sahir, hadnya sahir, tukang sihir, darbuhu bisayf, dipukul dengan pedang. Artinya apa? Penggal kepalanya ya. Nah ini sangat bagus ini ya, dibawakan. Walaupun ini hadis ini ada perbincangan oleh para ulama, tapi nanti akan dijelaskan di sini dan juga nanti akan dijelaskan dalam kitab tauhid, dan nanti setelah akhir bab ini juga akan ana bawakan ringkasan dari kitab Al-I'lam bi Tawdih Nawaqidil Islam punya Syekh Turaifi. Fakallahu asrah. Nah. Dan tapi ikhwan sangat sayang, justru zaman sekarang bukan orang malah menyingkirkan penyihir, tapi malah dipiara. Ya. Dibangga-banggain segala macam, orang pintar, ya lu bego enggak belajar. Jadi bilang orang penyihir apa? Pintar. Sama lah. Nah. Oh dia nih orang pintar,
segala macam. Kayak kemarin kan ada berita viral tuh yang laki-laki nyiksa perempuan yang 3 tahun itu dikurung. Antum? Na'udzubillah ya. Itu dampak buruk dari apa? Pacaran itu kan. Nah, itu juga Allah alam, na'udzubillah min dzalik ya. Ana udah lihat semuanya. Na'udzubillah. Barakallahu fiik. Dan katanya apa? Ada orang pinter, dukun, lagi nyari ini juga nyari dia. Enggak ketemu-temu ya. Karena dia hakikatnya bukan orang pinter. Dikatakan pinter karena yang bilang pinter adalah orang bodoh. bego. Nah, lanjut. Kata Umar radhiyallahu anhu ila apa nih? Ummalihi an yaqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Wa Hafsatu bintu Umar ummul mukminin amarat bi qatli jariyatin laha saharatha. Wa Jundub bin Ka'ab as-sahabi qatala as-sahir bi hadrati ahadin umara Bani Umayyah. Putus-putus begitu udah kayak jaringannya jelek. Lama ja'a wajada sahir yal'abu indal amir yukhayyilu ila an-nas annahu yaqtulu syakhsan summa yuhyihi yaqta'u ra'sahu summa yu'iduhu min babis sihri at-takhyili fa huwa lam yasna syai'an walakinnahu takhyilun 'ala an-nas. Naam. Faqaruba. Baca. Faqaruba minhu Jundub bin Ka'bin hatta darabahu bisayf wa qata'a ra'sahu wa qala in kana sadiqan falyuhyi nafsah. falyuhyi nafsah Falyuhyi nafsah. Yuhyi nafs. Naam. Amalan para sahabat bidzalik, dengan hadis ini makanya mereka membunuh para penyihir. Di antaranya Umar ibn Khattab pernah menulis kepada ummalihi, para yang diamanahi untuk bekerja oleh Umar bin Khattab, oleh petugasnya untuk membunuh setiap penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Kemudian juga Hafsah binti Umar ummul mukminin memerintahkan untuk membunuh jariyah yang menyihir Hafsah binti Umar. Jundub bin Ka'ab as-Sahabi membunuh penyihir ya dengan adanya kehadiran salah satu dari para pemimpin di Bani Umayyah pada saat itu. Ketika ada ya lama ja'a, ketika Jundub ini datang, dia mendapatkan ada tukang sihir lagi bermain di sisi Amir. Kemudian membuat sihir takhyili di tengah-tengah manusia. Manusia dia disihir, tapi sihir takhili, khayalan mereka. Apa sihirnya? Sihirnya penyihir ini, bahwasanya dia membunuh orang kemudian dihidupkan lagi. Palanya dipotong kemudian dibalikan lagi. Ini bab sihir takhili. Hakikatnya fahuwa lam yasna syai'an, tidak pernah dan dia tidak melakukan sedikit pun sesuatu apapun hakikatnya. Walakinnahu takhyilun 'ala nas, tetapi ini hanya tipu daya, khayalan kepada para manusia. Kemudian Jundub ya diam-diam dekat ke tukang sihir, akhirnya dipenggal kepalanya dia. Langsung dipenggal kepalanya oleh Jundub ya Ibn Ka'ab. Kemudian dia berkata, kalau seandainya dia benar, maka hidupkanlah diri dia sendiri. Ya enggak benar, mati dia. Karena apa? Itu sihir takhili aja. Lihat di sini bagaimana para sahabat mauqifnya. Dan ini juga ikhwan, di antara bentuk para ulama ada yang berpendapat membunuh tukang sihir itu enggak harus ulil amri, tapi boleh pribadi langsung bunuh sihir dan enggak harus istitabah. Sekalipun istitabah, tetap dia wajib dibunuh. Dia sudah tobat, tapi wajib dibunuh tetap. Itu di antara kejelekan perbuatan sihir. Walaupun udah tobat, tetap wajib dibunuh. Nah, lanjut. Walihada yaqulu al-Imam Ahmad rahimahullah sahha qatl as-sahir an salasah min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Umar wa Hafsah wa Jundub bin Ka'ab. Nah, oleh karenanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini Imam Muslim telah sahlah ya riwayat yang menceritakan tentang tukang penyihir dibunuh dari 3 sahabat Nabi SAW, dari Umar, dari Hafsah dan Jundub bin Ka'ab. Itu adalah hadis yang sahih atau asar-asar yang
sahihah yang bisa kita jadikan apa? Pijakan. Lanjut. ولو أظهر الساحر التوبة فإنه لا يقبل منه بل ينفذ عليه الحد لأنه لا يوثق بتوبته لأنه زنديق فقد يظهر التوبة وفي قلبه السحر فيقتل على أي حال ولو كان صادقا في توبته فيما بينه وبين الله فالله جل وعلا يقبل توبته وأما نحن فنطبق عليه الحد ونقتله بكل حال. Nah, kalau seandainya ada penyihir yang dia menampakkan dia tobat, maka tidak diterima tobatnya dari dia. Artinya dari sisi manusia kita nggak terima tobat dia. Bahkan apa? Tetap wajib untuk yunfadhu alaihil hadd, ditegakkan kepadanya hukum hadd. Kenapa? Karena dia tidak dapat nggak dapat dipercaya dengan tobatnya dia. Karena dia zindik, munafik, zindik. Dia terkadang yudhiru taubat, menampakkan taubat, dalam hatinya tetap masih ada kesihir. Masih ada perkara apa? Sihir. Makanya dia dibunuh atas apapun keadaannya, walaupun dia tobatnya jujur. Walaupun apa? Walau kana shadiqan fi taubah, walaupun dia taubatnya jujur. Nah, maka itu nanti antara dia dan antara Allah Azza wa Jalla. Fima bainahu wa bainallah. Nah, biar urusan Allah dan antara dia. Adapun kita, bunuh. Allah Azza wa Jalla menerima taubat semua hambanya yang taubat. Adapun kita semua, kita hanya menerapkan kepadanya hukum had, kita bunuh dia dalam keadaan apapun itu. Wa bihadza yadhharu wariddatun. Perhatikan. Itu yang enggak perhatikan bukunya. Qatlu. Iya, jangan taslam dong. Dengan inilah tampak bagi kita semua telah jelas kebatilannya perbuatan sihir. Wa annahu bahwasanya sihir ini kufur akbar, mengeluarkan yukhrij dari agama, dan riddah murtad dari agama Islam, dan itu termasuk pembatal keislaman. Wa anna, dan bahwasanya hadnya orang sihir, tukang sihir dibunuh atas segala keadaannya dia. Kenapa? Karena dia telah merusak masyarakat, menyebarkan adawah, peperangan, kebencian, dan keburukan antara manusia yang ada. Na'udzubillah min dzalik. Nudriku yuf'alu sirk. Siyahah. Sihrun, ya Allah. Nah, dari sinilah kita dapat wa min hadza nudrik, dari sinilah kita mendapatkan memahami bahwasanya apa yang dilakukan yang kata dia termasuk bab sirkus, termasuk bab atraksi sirkus, sebagaimana yang mereka biasa namai, ya, atau biasanya juga mereka katakan ini termasuk bab al-ab al-bahlawaniyah, ya. Al-ab al-bahlawaniyah ini adalah perbuatan apa? Permainan sirkus, ya, atraksi akrobat. Gitu ya. Atraksi akrobat. Mereka mendatangkan sihir, tukang sulap, gitu ya. Penyihir yang didatangi tukang sulap gitu kan, di pesta-pesta yang ada, di muntazahat, taman-taman yang ada, siyahah, di tempat wisata, tempat liburan, untuk melakukan perbuatan khamrah, perdukunan. Ya kan mereka atraksi gitu kan. Ini sihir yang sangat jelas, walaupun mereka namainya bukan apa? Sihir. Nah yang kayak gini nih, mati. Oh iya, nggak apa-apa, ana yang baca aja. Yang kayak gini, nah ini biasanya mereka orang-orang nggak paham. Ada yang
Bahkan sampai jadi penipuan kan, di bawa mobil apa atraksi segala macam ada tuh di kampung ana biasanya. Di pinggir jalan, ntar jualan obat. Ini sihir. Wa na'lamu bihadza, kita ketahui juga dari ini annahu la yajuzu iqraru sihri fil mujtama' islami. Enggak boleh kita mengikrarkan, membenarkan, menetapkan adanya sihir di dalam ya masyarakat Islam. Di dalam bentuk apapun itu, mau sulap, mau sihir, mau apa, enggak boleh. Yumkinu an yuqala innahum yu'alizuna al-amrad wa yusammauna tib sya'bi wa huwa sihr. Dan juga mungkin an yuqalu untuk dapat kita katakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang yu'alijuna al-amrad, mengobati penyakit-penyakit yang biasanya mereka beri nama dengan at-tibba asy-sya'bi, obat tradisional, cara pengobatan tradisional. Ini biasanya kayak gitu. Jualan obat jadinya kan? Ya. Ini apa segala macam itu biasanya gitu. Mereka atraksi segala macam, ntar mereka apa? Ini lihat nih, ini bisa sembuh apa segala macam. Naudzubillah, padahal ini udah dibacain apa? Bacain komik. Ya. Wahwa hakikatnya adalah sihir. Atau datang yaitu nabihi bismil ruqyah. Atau mereka mendatangkan hal tersebut dengan nama ruqyah. Fayarqawna wa hum saharah wal juhal. Mereka meruqyah dalam keadaan mereka ini adalah para penyihir dan mereka adalah orang-orang jahil. Yusammaunahum al-masyayikh wa hum saharah. Biasanya juga mereka diberi nama dengan masyayikh padahal mereka adalah penyihir. Wal awam ya'taqiduna annahum atibba wa masyayikh. Dan orang-orang awam mereka meyakini bahwasanya ini adalah para tabib, para dokter, artinya tabib tradisional, para masyayikh dan semisalnya, karena ruqyah dan semisalnya, naudzubillah min dzalik. Wa kadzalika, demikian pula la yajuz isti'malu sihr bismil al'ab bahlawaniyah wa sirk. Demikian pula enggak boleh melakukan sihir dengan nama permainan akrobat, atraksi atau sirkus, atau ma'asbah dzalik, atau yang semisal daripada itu, kalladzi yajurru as-sayyarah bi sya'ri, seperti ada orang yang menarik mobil dengan rambutnya, au annahu tamshi alaihi sayyarah wa la tadurru, atau dia berjalan di atasnya mobil dan enggak mudarat sedikit pun mobilnya. Itu sihir, limbat itu. Paham? Mr. Lambat gitu ya. Nah. Atau anu ainah, dia menusuk matanya bil asyakh minal hadid wala tadurru, menusuk matanya dengan tusukan yang berasal dari besi kemudian enggak memudaratkan dia, atau dia menusuk dirinya dengan pisau, atau dia memakan api di depan manusia. Ya, itu ada. Ini semuanya kadzibun, semuanya dusta. Wa kulluhu minas sihr at-takhyil. Ini sihir yang sifatnya hayalan. Ini ada ya. Dulu soalnya pernah ya di kelompok itu. Kita ngaji sihir jadinya. Kadang kita ke acara setahun berapa kali gitu ke Gunung Salak. Tahu tentang Gunung Salak? Di Bogor. Hah? Ada salak semua. Ya, itu mereka berubah jadi ntar apa aing macan apa segala macam, ada itulah. Kemudian juga atraksi mereka, iya. Jadi pedang tajam itu dibacok-bacokin ke badan apa segala macam. Kemudian apa ditusuk apa segala macam. Di sini udah dibikin wafak, dibikin apa tulisan-tulisan gitu. Itu sihir semuanya. Ada yang takhili, ada yang hakiki. Karena mereka dengan syaitan. Na'udzubillah. Enggak boleh beramal dengannya dan enggak boleh ridho kepadanya. Wala jalaba ashabahu. Enggak boleh mendatangkan pelakunya liya'maluha amamal muslimin. Untuk apa? Untuk mengamalkan sihir tersebut di depan kaum muslimin. Li'annahu munkirun zahir. Karena ini adalah mungkar, kemungkaran zahir yang zahir. Wajib mengingkarinya, wal qada'u alaihi, dan wajib apa untuk menyudahkannya. Kita eksekusi dia. Wa tathiru biladil muslimin minhu, dan wajib untuk mensucikan, membersihkan negeri muslimin dari sihir-sihir yang modelnya demikian. Na'udzubillah min dzalik.
Insyaallah masalah berikutnya tentang fi hukmi hillis sihir, ya, halis sihir anil mashhur akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Allah a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.